Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis artikel ilmiah. Kelompok 1 beranggotakan pertama ada Lydia Yohana, yang kedua saya sendiri Nur Hasna Putri, selanjutnya ada Ratih Purwaningrum, dan Tri Lestari Agus Muryanti. Untuk materi pertama yaitu skripsi, tesis, dan disertasi akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah skripsi. Skripsi berasal dari scriptum atau dalam bahasa Inggris yaitu script. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan yang berisi hasil penelitian mengenai pembahasan suatu fenomena atau permasalahan dalam suatu bidang ilmu dengan berdasar kepada kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah-kaidah tersebut biasanya berbeda dari perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lainnya. Namun secara umum, kaidah-kaidah dasarnya sama. Tujuan skripsi yang pertama, memberikan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana berpikir ilmiah dan logis mengenai suatu fenomena tertentu dan menyajikannya secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua, memadukan keterampilan dan pengetahuan penulis dalam memahami, menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan dan pemecahan masalah sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil. Selanjutnya, skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik sarjana dari perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Selanjutnya adalah ciri-ciri skripsi. Yang pertama, diperlukan metode ilmiah dalam penyusunan dan penelitiannya. Yang kedua, hasil penelitian dikaji didasarkan pada suatu permasalahan atau fenomena yang ada dan relevan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, pemecahan masalah dalam skripsi sesuai dengan bidang keilmuan yang telah digeluti. Yang keempat, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, kecuali dalam bidang ilmu keahlian tertentu ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang kelima, ditulis sesuai dengan rambu-rambu penelitian atau kepenulisan skripsi yang dibuat setiap perguruan tinggi. Selanjutnya, yang keenam, penambahan dari skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lapangan. Yang ketujuh, dalam kepenulisannya dibimbing oleh dosen yang disebut dengan dosen pembimbing. Yang kedelapan, karya yang ditulis merupakan karya asli, bukan dari plagiat, sehingga dalam hal ini sering perguruan tinggi menggunakan alat untuk mengecek plagiarisme seperti misalnya menggunakan Turnitin. Selanjutnya adalah jenis-jenis skripsi. Yang pertama, skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka. Skripsi ini berdasarkan kajian pustaka atau pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan juga mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Yang kedua, ada skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Skripsi jenis penelitian lapangan ini terdapat dua jenis, yaitu skripsi penelitian lapangan kuantitatif serta skripsi penelitian lapangan kualitatif. Yang ketiga ada skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Penelitian pengembangan adalah suatu perancangan kegiatan guna memecahkan permasalahan-permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori-teori serta konsep-konsep dan prinsip-prinsip atau temuan-temuan penelitian yang relevan. Selanjutnya adalah tahap pembuatan skripsi. Yang pertama ada menentukan tema, selanjutnya kita akan mengobservasi masalah, selanjutnya kita pengajuan judul skripsi, selanjutnya pembuatan proposal penelitian, selanjutnya akan diadakan seminar proposal, selanjutnya proses penelitian, selanjutnya proses pengolahan data penelitian, selanjutnya ada penyusunan skripsi, selanjutnya ada perbaikan atau revisi jika diperlukan, dan yang terakhir seminar hasil penelitian. Kita masuk, selanjutnya ada tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan di dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi. Semakin baik kualitas tesis yang dibuat, maka akan semakin terbukti kemampuan orang yang membuat tesis tersebut dalam menguasai ilmu yang ditekuninya.
Tujuan dari tesis ini mendeskripsikan fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif, merumuskan hipotesis berdasarkan teori dan menghasilkan jawaban dari hipotesis tersebut. Ciri-ciri tesis yang pertama, tesis hanya berfokus pada salah satu isu sentral yang ada dalam suatu disiplin ilmu pendidikan saja. Yang kedua, biasanya tesis dibangun dengan berlandaskan pengujian empirik pada suatu posisi teoritis tertentu. Yang ketiga, selalu menggunakan data primer sebagai data utama dan ditambahkan dengan beberapa data sekunder sebagai data penunjang maupun data pembanding. Yang keempat, harus ditulis dengan menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila program studi yang diambil adalah program studi berbahasa asing, maka tesis tersebut juga harus ditulis dengan menggunakan tata bahasa asing dengan baik dan benar. Selanjutnya, jenis-jenis tesis. Yang pertama ada tesis kuantitatif. Jenis tesis yang dibuat untuk membangun maupun mendirikan berbagai macam pernyataan maupun kerangka hipotetikal. Tesis kuantitatif ini juga sering disebut nalar deduktif hipotetikal. Yang kedua ada tesis kualitatif. Jenis tesis yang dibuat bukan untuk membangun berbagai macam pernyataan maupun kerangka hipotetikal. Jenis tesis kualitatif ini lebih ditunjukkan sebagai penelitian yang bersifat non-kuantitatif. Tesis kualitatif juga sering disebut nalar induktif non-hipotetikal. Tahap pembuatan tesis, yang pertama ada pemilihan bidang penelitian secara umum, yang selanjutnya pemilihan beberapa topik untuk dievaluasi, selanjutnya ada pemilihan satu topik penulisan proposal penelitian, selanjutnya penulisan outline rincian bab, selanjutnya ada penyelesaian tinjauan pustaka, selanjutnya pelaksanaan dan penyelesaian penelitian, dan yang terakhir adalah penyelesaian naskah tesis. Selanjutnya kita masuk ke disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan strata 3 atau kita sebut juga S3 yang mencoba menciptakan sebuah teori baru dan juga menguji hipotesis yang disusunnya yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Disertasi dapat menolak atau membantah teori yang sudah ada dan menyusun teori baru. Tujuan dari disertasi sendiri yaitu membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan memiliki pemahaman tentang ilmu sesuai dengan pasca sarjananya, baik dari aspek nilai yang mendasari, norma yang eksis, dan realitas empiris yang muncul dalam masyarakat, serta dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mampu menganalisis data, membuat kesimpulan, dan rekomendasi atas hasil-hasil penelitiannya. Selanjutnya, ciri-ciri disertasi. Yang pertama, biasanya yang melakukan disertasi mahasiswa jenjang pendidikan S3 atau ditujukan untuk mahasiswa S3. Yang kedua, diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam. Yang ketiga, terdiri dari 60 rujukan atau daftar pustaka. Selanjutnya, secara umum, jenjang penguji minimal profesor dan doktor yang berpengalaman. Lalu ciri selanjutnya, metode lebih kompleks, berbobot, yang bertujuan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir, berupaya dalam penemuan hal-hal baru. Nah, menurut Profesor Urip Santoso, jadi skripsi, tesis, dan disertasi ini memiliki perbedaan. Yang pertama, skripsi menjawab apa, sedangkan pada tesis menjawab apa dan mengapa, dan di disertasi menjawab apa, mengapa, dan bagaimana. Dicontohkan pada penelitian daun katuk dalam menurunkan kolesterol telur. Nah, pada skripsi hanya menjawab pertanyaan apakah daun katuk menurunkan kolesterol telur. Lalu pada tesis dia akan menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah daun katuk menurunkan kolesterol telur, dan yang kedua, mengapa daun katuk menurunkan kolesterol. Lalu pada disertasi menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah daun katuk dapat menurunkan kolesterol? Yang kedua, mengapa daun katuk menurunkan kolesterol telur? Dan yang ketiga, bagaimana cara atau mekanisme daun katuk menurunkan kolesterol telur? Nah, ini adalah tabel perbedaan umum antara skripsi, tesis, dan disertasi. Pada aspek jenjang, skripsi pada jenjang S1, tesis S2, dan disertasi S3. Lalu selanjutnya pada aspek permasalahan.
S1 dapat diangkat dari pengalaman empirik dan tidak mendalam, sedangkan pada tesis diangkat dari pengalaman empirik dan teoritik bersifat mendalam. Sedangkan pada disertasi diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam. Lalu selanjutnya pada aspek kemandirian penulis. Pada skripsi, 60% itu peran penulis dan 40% pembimbing. Pada tesis, 80% peran penulis, sedangkan peran pembimbing hanya 20%. Dan pada disertasi, 90% peran penulis, sedangkan 10% itu peran pembimbing. Selanjutnya pada aspek bobot ilmiah. Pada skripsi, bobot ilmiahnya itu rendah menuju sedang, sedangkan tesis yaitu sedang menuju tinggi. Pendalaman atau pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada. Sedangkan pada disertasi itu tinggi, tertinggi di bidang akademik. Diwajibkan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Lalu pada aspek kelima yaitu pemaparan. Pemaparan pada skripsi itu dominan deskriptif, pada tesis itu deskriptif dan analitis, sedangkan pada disertasi itu dominan analitisnya. Lalu yang keenam itu berdasarkan model analisis. Skripsi rendah sedang, tesis sedang tinggi, dan disertasi itu tinggi. Lalu aspek jumlah rumusan masalah. Pada skripsi sekitar 1-2 rumusan masalah, pada tesis itu minimal 3, dan disertasi itu lebih dari 3. Selanjutnya metode atau uji statistik. Pada skripsi biasanya memakai uji kualitatif, uji deskriptif, uji statistik parametrik. Teman-teman bisa melihat di tabel perbedaannya. Untuk tesis itu dia hampir sama dengan disertasi, tetapi bedanya di disertasi itu metode yang digunakan lebih kompleks, berbobot yang bertujuan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya jenjang pembimbing atau penguji. Pada skripsi itu minimal magister, pada tesis minimal doktor dan magister yang berpengalaman, dan pada disertasi itu minimal profesor dan doktor yang berpengalaman. Selanjutnya berdasarkan orisinalitas penelitian. Pada skripsi ini bisa replika penelitian orang lain atau bisa juga tempat kasus yang berbeda. Pada tesis mengutamakan orisinalitas, dan pada disertasi ini harus orisinil. Yang selanjutnya penemuan hal-hal yang baru. Pada skripsi itu tidak diharuskan, untuk pada tesis itu diutamakan, sedangkan pada disertasi itu diharuskan. Selanjutnya publikasi hasil penelitian. Pada skripsi kampus internal dan disarankan untuk nasional. Kalau tesis minimal nasional, dan disertasi itu nasional dan internasional. Selanjutnya jumlah rujukan daftar pustaka, minimal itu skripsi ada 20, tesis ada minimal 40, dan disertasi itu minimal 60 rujukan daftar pustaka. Yang terakhir ada metode atau program statistik yang biasa digunakan. Pada skripsi itu kualitatif atau manual, Excel, SPSS, dan lain-lain. Untuk tesis dan disertasi itu hampir sama metode atau program statistik yang biasa digunakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai proceeding, di mana proceeding merupakan kumpulan paper akademis hasil publikasi dari seminar akademis atau konferensi. Proceeding berisi hasil-hasil pemikiran para peneliti yang sudah diseminarkan dalam suatu acara seminar akademis yang telah dipublikasikan, baik yang diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, proceeding ini merupakan kumpulan makalah seminar yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya itu mengenai ketentuan dan karakteristik proceeding, di mana secara umum ketentuan sistematika paper atau makalah dalam proceeding mempunyai pola yang hampir sama dengan makalah hasil penelitian atau opini seperti biasa, yaitu ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Proceeding yang dipublikasikan pada seminar harus memenuhi persyaratan tertentu.
syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan harus sesuai dengan jenis proceedingnya. Pada proceeding seminar nasional, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, memuat makalah atau paper yang lengkap. Yang kedua, penulisannya dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, itu mempunyai International Standard Book Number atau ISBN. Selanjutnya itu, penerbit harus lembaga ilmiah yang berputasi, yaitu lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Selanjutnya, penulis yang ikut berpartisipasi dalam penulisan makalah paling sedikit harus berasal dari 4 institusi yang berbeda. Selanjutnya, editor harus sesuai dengan bidang ilmu proceeding yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu paper harus terjamin keasliannya dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Selanjutnya, untuk proceeding seminar yang tingkat internasional, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, memuat makalah atau paper yang lengkap sama dengan yang nasional tadi. Selanjutnya, penulisan dalam bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Inggris, Arab, Perancis, Spanyol, Rusia, atau Tiongkok. Juga harus mempunyai International Standard Book Number atau ISBN. Selanjutnya, penulis yang ikut berpartisipasi dalam penulisan makalah paling sedikit harus berasal dari 4 negara yang berbeda. Selanjutnya, editor harus sesuai dengan bidang ilmu proceeding yang dibuat dan dapat berasal dari berbagai negara dengan bidang keilmuan yang sama. Terakhir, paper harus terjamin keasliannya dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Oke, selanjutnya yaitu ada proceeding baik skala nasional maupun skala internasional harus memuat paper yang lengkap. Paper tersebut harus memenuhi format-format penulisan seperti biasa, yaitu dalam makalah tersebut atau dalam paper tersebut harus ada abstrak, harus ada pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, dan harus ada kesimpulan dan daftar pustaka atau referensi. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis proceeding. Yang pertama itu ada proceeding seminar nasional. Proceeding ini dipublikasikan melalui seminar nasional yang diadakan di suatu tempat. Seminar ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi, asosiasi, profesi, atau yang berputasi. Selanjutnya yang kedua itu ada proceeding seminar internasional. Proceeding ini dipublikasikan melalui seminar internasional yang diadakan di suatu negara. Seminar ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi, asosiasi profesi, atau asosiasi yang berputasi. Yang ketiga itu ada proceeding konferensi, di mana proceeding ini dipublikasikan melalui suatu konferensi, di mana konferensi ini merupakan rapat atau pertemuan untuk berunding atau berpikir, bertukar pendapat mengenai suatu permasalahan yang dihadapi bersama. Yang keempat itu ada proceeding simposium, di mana proceeding ini dipublikasikan melalui suatu simposium, di mana simposium ini merupakan pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Selanjutnya yaitu ada tips membuat proceeding. Tentunya kita harus tahu bagaimana cara membuat proceeding ini. Adapun yang pertama itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu ini merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan meneliti. Rasa ingin tahu ini yang mendorong penulis untuk lebih mencari tahu informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian dan akan memunculkan gagasan atau ide-ide baru yang berguna untuk penulisan makalahnya. Selanjutnya itu ada memiliki motivasi menulis yang tinggi. Kita harus selain rasa ingin tahu, kita juga harus memiliki rasa motivasi yang tinggi. Jadi ide-ide, gagasan yang muncul dan rasa ingin tahu yang tinggi tidak cukup tidak cukup jika kita tidak memiliki motivasi untuk menuliskannya menjadi suatu karya ilmiah.
Diperlukan motivasi menulis yang tinggi ini seperti karya ilmiah yang dituliskan sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Karya ilmiah akan terkenal dan untuk mendapatkan perkiraan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada membaca karya ilmiah. Tentunya kita harus membaca karya ilmiah. Dengan membaca referensi atau karya ilmiah, baik itu jurnal, proceeding seminar atau konferensi atau simposium, akan lebih memudahkan penulis untuk menuangkan gagasannya ke dalam karya ilmiahnya. Dengan membaca banyak memberikan manfaat untuk karya ilmiah yang akan dibuatnya. Penulis dapat memahami gaya bahasa, format penulisan, dan ketentuan lainnya dalam penulisan karya ilmiah. Oke, selanjutnya itu ada panduan penerbit proceeding. Nah, di sini kita ada strategi untuk supaya kita bisa menerbitkan proceedingnya. Yang pertama itu kita mencari seminar atau konferensi nasional maupun internasional yang terindeks Scopus. Mencari seminar atau konferensi ini merupakan langkah awal karena setiap seminar atau konferensi memiliki persyaratannya masing-masing dalam penerbitan proceedingnya. Cara yang paling mudah untuk mengetahui jadwal seminar yang akan datang baik secara nasional maupun internasional yaitu dengan mengunjungi website conferencylers.com. Selanjutnya itu ada mempersiapkan naskah untuk diterbitkan dalam proceeding. Ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam aturan penulisan makalah ilmiah yang ditentukan penyelenggara seminar atau konferensi atau simposium tersebut harus dipelajari dengan teliti dan seksama. Setelah mendapatkan gagasan atau ide dan sudah mengetahui format serta gaya bahasa penulisannya, maka harus cepat menuangkannya menjadi kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini digunakan untuk memudahkan penulis membuat tulisan dan harus memuat substansi yang baik sehingga penulisan naskah makalah akan lebih cepat selesai. Selanjutnya, mengirim naskah karya ilmiah. Apabila sudah yakin naskah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan penyelenggara seminar atau konferensi atau simposium, maka langkah terakhir yaitu mengirim naskah tersebut kepada penyelenggara baik melalui email maupun pos sesuai dengan ketentuan. Nah, terakhir itu ada di sini contoh-contoh dari proceeding yang sudah terupload. Yang pertama itu ada proceeding seminar nasional Dies Natalis UNY. Prosedur seminar nasional ini dalam rangka Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Optimalisasi Penelitian dan Pengabdian dalam Membangun Insan Berkarakter. Selanjutnya itu ada proceeding seminar internasional. Itu contohnya proceeding seminar internasional yang berjudul The Role of School Counselors in Dealing with Student with Special Need in English School. Proceeding ini diterbitkan oleh Sanata Dharma University Press, anggota APPTI, Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia. Seminar internasional ini diselenggarakan pada 23 sampai 24 Mei 2016. Terakhir itu ada proceeding konferensi nasional komunikasi. Konferensi ini diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI. Proceeding ini memuat karya ilmiah dengan topik yaitu kajian media dan jurnalistik, komunikasi perusahaan, komunikasi pemasaran, komunikasi politik, komunikasi pemerintah dan publik, kajian budaya, komunikasi digital, masyarakat rural dan urban, serta
Forensik Komunikasi. Konferensi ini telah dipresentasikan pada tanggal 15 Oktober 2018 di Bandung. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Saya Lydia Yohana akan menyampaikan materi selanjutnya tentang jurnal terindeks nasional dan internasional. Jurnal terindeks nasional yang dikelola dan diterbitkan telah menjadi salah satu elemen penting untuk mengukur kemajuan suatu institusi atau lembaga di Indonesia. Melalui pengukuran kuantitas, terbitan jurnal, institusi pengelola jurnal akan dianggap produktif, mumpuni, maju atau tidak. Kemenristekdikti sebagai lembaga pemberi akreditasi jurnal skala nasional memiliki peran signifikan dalam menentukan tingkat kemajuan institusi tersebut. Yang pertama yaitu definisi jurnal nasional. Jurnal nasional adalah publikasi ilmiah secara berkala dalam bentuk artikel yang dikompilasi dalam format jurnal yang bersifat nasional. Bersifat nasional artinya memperoleh pengakuan, penilaian, atau akreditasi tertentu dari lembaga yang berwenang, yaitu Kemenristekdikti. Pada umumnya, institusi di Indonesia yang mengelola dan menerbitkan jurnal nasional adalah lembaga terkait penelitian dan perguruan tinggi. Beberapa kementerian dan yayasan juga memproduksi jurnal dengan kualitas yang bervariasi. Pengertian jurnal nasional oleh lembaga pemerintah sering diidentikan dengan majalah ilmiah. Majalah ilmiah berbeda dengan majalah populer yang sifatnya komersil. Majalah ilmiah yang dikatakan sebagai jurnal jika memenuhi beberapa kriteria standar yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Makin pentingnya peran jurnal sebagai tolak ukur kemajuan suatu institusi, memantik makin meriahnya inisiasi pengelolaan jurnal yang dicetus oleh beberapa lembaga di Indonesia. Namun, tentu saja langkah yang ditempuh untuk menerbitkan jurnal nasional tidak sederhana. Beberapa kriteria mesti dipenuhi. Kriteria jurnal nasional menurut Kemenristekdikti dalam pedoman jurnal ilmiah, jurnal nasional dapat diartikan sebagai majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN. Yang ketiga, memiliki terbitan versi online. Yang keempat, bertujuan menampung atau mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kelima, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan. Yang keenam, diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, organisasi keilmuan, perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Yang kedelapan, mempunyai karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang kesembilan, mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang kesepuluh, dikelola secara profesional, yaitu ketepatan berkala, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain. Yang ke-11, institusi yang ingin merintis jurnal nasional sejak awal harus memikirkan tentang jaringan guna menjaga konsistensi publikasi jurnal seperti penulis, reviewer, dan juga tentunya pembaca yang kesemuanya berasal dari luar institusi tersebut. Indeks internasional termasuk jurnal ilmiah karena sesuatu yang ditulis di dalam jurnal internasional adalah sebuah hal baru dan bersifat ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tentu saja jurnal internasional bersifat mendunia dengan seleksi isi atau konten yang sangat ketat dan bersifat baru. Jurnal internasional ini memiliki tingkatan yang cukup tinggi. Tingkatannya ini didapatkan bukan hanya secara tertulis saja, melainkan juga bisa dilihat dari beberapa ketat jurnal ini dapat diterbitkan. Yang pertama yaitu definisi jurnal internasional. Menurut Samir Rauf 2012, Kementerian Sains dan Teknologi Irak mengemukakan bahwa suatu jurnal dikatakan internasional. Hal ini terkait dengan penulis, pembaca, anggota dewan, bahasa, dan memiliki nomor ISSN dan apakah termasuk dalam layanan abstrak ilmiah.
Beliau berpendapat bahwa membatasi definisi jurnal yang termasuk dalam layanan abstrak, memiliki internasional, dan memiliki nomor ISSN harus dianggap sebagai persyaratan minimum untuk memenuhi syarat sebagai jurnal internasional. Menurut Ratina Sabatati 2018 dari Universitas Kedokteran Hewan dan Ilmu Kedokteran Tamil Nadu mengemukakan bahwa meskipun tidak ada definisi khusus untuk jurnal internasional, namun kriteria berikut bisa dijadikan patokannya, yaitu antara lain yang pertama, jurnal memiliki dewan editorial internasional. Selanjutnya, jurnal harus memiliki ISSN atau AISSN saat ini. Yang ketiga yaitu jurnal harus diindeks oleh setidaknya satu database internasional, dan jurnal harus menerbitkan setidaknya beberapa makalah di setiap volume yang ditulis oleh penulis asing atau di luar negara penerbitnya. Yang kedua yaitu kriteria jurnal internasional. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah atau etika keilmuan. Yang kedua mempunyai ISSN. Yang ketiga ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB yang meliputi bahasa Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Yang keempat mempunyai terbitan versi online. Yang kelima dewan redaksi atau editorial board ialah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara. Dan yang keenam, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit. Yang ketujuh, penulisannya berasal dari 2 negara. Yang kedelapan, terindeks oleh database internasional, antara lain Web of Science, Scopus, dan lain-lain. Terus yang kesembilan, jurnal internasional bereputasi ialah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu nomor 1-7 dengan tambahan kriteria antara lain terindeks pada Web of Science dan atau Scopus, serta memiliki faktor dampak dari isi Web of Science, atau memiliki faktor dampak dari Chicago Journal Rank atau SJR sampai dengan tahun 2013, dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 dinilai paling tinggi 40. Yang kedua, jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional tersebut dan terindeks oleh database internasional yaitu Web of Science dan lain-lain, tapi belum memiliki faktor dampak dari isi Web of Science tersebut dan dampak impact factor 0,100 setelah tahun 2013 dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Purwaningrum, NIM 18031045. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artikel ber-ISSN. Nah, yang pertama, pengertian dari ISSN adalah nomor pengenal yang diberikan kepada terbitan berkala. ISSN ini terdiri dari 8 angka. Selanjutnya, ISSN ini diberikan oleh ISDS atau International Serial Data System yang berkedudukan di Paris, Prancis. Selanjutnya, PDII LIPI merupakan satu-satunya ISSN National Center untuk Indonesia. Nah, materi selanjutnya yaitu pengajuan ISSN. Pengajuan ISSN ini untuk diterbitkan berkala baik cetak maupun elektronik dapat dilakukan secara online. Adapun kategori keterbitan berkala antara lain ada majalah, surat kabar, buletin, buku tahunan, laporan tahunan, jurnal, dan prosiding aneka pertemuan ilmiah. Untuk alamat web mengajukan ISSN ini dapat dilihat di layar slide. Selanjutnya, ISSN akan digunakan salah satunya sebagai prasyarat akreditasi jurnal nasional dan indexing, misalnya oleh Scopus, Elsevier, DOAJ, Portal Garuda. Selanjutnya, sebuah terbitan berkala harus mempunyai satu ISSN.
untuk satu media. Artinya, jika jurnal tersebut diterbitkan dalam versi cetak dan online, maka harus mempunyai 2 ISSN. Yang pertama, untuk media online seringkali dituliskan sebagai EISSN, yaitu Electronic ISSN. Misalnya EISSN 22523456. Yang elektronik tadi ditambahkan E di depan ISSN. Selanjutnya untuk media cetak, misalnya ISSN 20874685. Selanjutnya terbitan berkala yang akan ISSN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat permohonan. Yang kedua, mengirim 2 eksemplar terbitan terakhir apabila sudah diterbitkan, dan 3 lembar fotokopi halaman muka majalah yang akan terbit lengkap dengan penulisan volume, nomor, dan tahun terbit dalam angka Arab. Selanjutnya yang ketiga yaitu 1 lembar fotokopi daftar isi yang akan terbit. Yang keempat yaitu 1 lembar fotokopi daftar dewan redaksi. Yang kelima, mengisi formulir bibliografi majalah dan formulir evaluasi yang disediakan PDII, kemudian dikirim kembali melalui email. Yang terakhir adalah membayar biaya administrasi sebesar 200.000 ke rekening PDII LIPI. Selanjutnya yaitu penerbit yang sudah memperoleh nomor ISSN mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama adalah mencantumkan ISSN di pojok kanan atas pada halaman kulit muka, halaman judul, dan halaman daftar isi dari terbitan berkala dengan diawali tulisan ISSN. Yang kedua, mencantumkan barcode ISSN di pojok kanan bawah pada halaman kulit belakang untuk terbitan ilmiah. Sedangkan untuk terbitan hiburan atau populer di pojok kiri bawah pada halaman kulit muka, halaman judul, dan halaman daftar isi dari terbitan berkala dengan diawali tulisan ISSN. Yang kedua, mencantumkan barcode ISSN di pojok kanan bawah pada halaman kulit belakang untuk terbitan ilmiah. Sedangkan untuk terbitan hiburan atau populer di pojok kiri bawah pada halaman kulit muka. Yang selanjutnya, mengirimkan terbitannya sekurang-kurangnya 2 eksemplar setiap kali terbit ke PDII LIPI sebagai dokumentasi nasional untuk kepentingan pembuatan indeks majalah ilmiah Indonesia dan koneksi di perpustakaan LIPI. Nah, yang selanjutnya yaitu apabila judul terbitan diganti, harus segera melaporkan ke PDII LIPI karena harus mendapatkan ISSN baru. Nah, materi yang terakhir yaitu manfaat artikel ber-ISSN. Yang pertama ada sebagai syarat kenaikan jabatan akademisi. Nah, yang kedua akan memudahkan seorang peneliti atau dosen menembus dana hibah penelitian karena dianggap sudah memiliki track record baik di dunia riset dan publikasi bereputasi internasional. Yang terakhir akan membantu menaikkan ranking Indonesia di mana posisi risetnya masih sangat jauh tertinggal, terutama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, serta Thailand. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.